Mahabbah Cinta Ustadz Tampan, Bab 4, Mimpi. Terima kasih teman-teman yang sudah dukung channel kami. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa ikuti terus ceritanya. Bab 4, Mimpi. Zahra melepas doa dalam diam dan hembusan nafas berat menahan tangis. Sudah 1 jam ia membaca tahlil dan doa di pesarean Nyai Fatimah, neneknya. Pesarean adalah istilah Jawa untuk makam. Makam nenek Zahra terletak di lingkup pondok Kiai Somad. Zahra dan Aulia memang masih bersaudara. Abah Aulia adalah kakak tertua Umi Nur, ibu Zahra. Pesarean nenek Zahra memang tidak seram sama sekali karena terang dan di lingkungan pondok. Bahkan tiap hari pasti banyak peziarah yang berziarah di pesarean Nyai Fatimah. Selepas ziarah makam, Zahra menemui Umi Karimah. Bu Nyai Imah, santrinya menyebut. Bu Nyai Imah memeluk lembut Zahra, menatapnya lekat-lekat. Aulia memberi kode Mira untuk meninggalkan Zahra dengan uminya. Nak Ayu, Zahra, sapa Bu Nyai Imah seraya memeluk Zahra. Zahra tak kuasa menahan tangis dalam pelukan Bu Nyai Imah. Nak Ayu, ndang rabi tunduk. Suara Bu Nyai Imah memecah pelukan. Zahra terhenyak, merasa Bu Nyai Imah dapat membaca hatinya. Ngenteni apa maneh, Cah Ayu, wes ketok weloh-weloh. Alia makin membeku. Ndang cepet, pilihanmu loro, rabi saiki, opo rabimu ngenteni 10 tahun engkas. Ngenteni 10 tahun engkas yo durung karuan wonge luwih becik daripada calonmu saiki. Zahra termenung. Dia diam sambil mengangguk, dia menunduk hampir menangis. Zahra jelas tidak terkejut mendengar tebakan Bu Nyai Imah. Bu Nyai Imah memang memiliki kemampuan khusus, kemampuan yang dimiliki orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi mengapa menerima nasihat Bu Nyai Imah tadi begitu berat rasanya? Inggih Bu Nyai, kula tasih bimbang. Nyuwun barokah pandunga kersane diparingi gampil. Suara Zahra. Bu Nyai Imah mengangguk sambil mengusap kepala Zahra perlahan. Zahra segera pamit dari kediaman Bu Nyai Imah. Sepanjang perjalanan pulang, Zahra melamun dalam diam. Deretan lampu jalan yang temaram makin mengantarnya dalam tanda tanya. Apa maksud Bu Nyai tadi? Mengapa harus cepat menikah? Mengapa kalau tidak menikah sekarang aku akan menikah 10 tahun lagi? Ah, ada apa ini? Pekik Zahra dalam hati. Apa benar kata Bu Nyai tadi? Apakah memang aku harus cepat menikah? Mengapa dorongan menikah datang dari berbagai arah? Mengapa? Zahra terus bergumam. Mengapa harus menikah sekarang? Aku belum siap menikah. Aku masih mau muda. Lamun Zahra. Mengapa aku harus memilih di antara Gus Soleh atau Gus Asmi? Mengapa aku harus memilihnya? Mengapa aku tidak bisa memilih calonku sendiri? Ya Allah, sungguh ini tidak adil. Hati Zahra terus berdebat. Air mata menetes di pelupuk matanya. Mengapa aku tidak bisa memilih Zayan saja? Mengapa Zayan sudah menikah? Mengapa Zayan malah datang lagi saat ia sudah menikah? Tanya Zahra lagi. Mengapa ya Allah tidak kau turunkan saja jodoh yang mudah untuk hamba, jodoh yang hamba cintai, jodoh yang mendukung impian hamba, jodoh yang kalau boleh kupilih sendiri, tidak dipilihkan Abah begini, pekik Zahra dalam hati. Mengapa aku tidak boleh menjalani mimpiku saja? Mengapa aku harus dilahirkan menjadi ning pondok? Bahkan jiwaku dan pemikiranku ingin bebas lepas seperti burung yang menari di angkasa. Aku ingin menjadi wanita seutuhnya, yang tidak tunduk serta-merta di bawah kuasa pria. Aku ingin menjadi wanita yang berkarya, bukan diam di rumah di bawah ketiak suaminya. Wanita yang merdeka jiwa dan pemikirannya. Aku mau menjadi aku saja, aku tidak mau cepat menikah, tangis Zahra dalam diam. Perlahan mobil Zahra sudah memasuki halaman pondok pesantren. Begitulah Zahra, wanita yang ingin jiwanya bebas tanpa pembeda dengan pria. Dia sadar sepenuhnya, saat ia menikah, dia tak bisa sebebas ini. Ia sadar,
Menemukan lelaki yang mau menerima pemikirannya sungguh sulit, ibarat mencari jarum dalam jerami. Itu mengapa menikah benar-benar menjadi ketakutan tersendiri baginya. Terlebih setelah masalahnya dengan Zayan, rasanya ia sudah tidak percaya lagi dengan namanya pria. Tidak, astagfirullahalazim, jerit Zahra. Dia terbangun sambil terengah-engah. Untung cuma mimpi, bisiknya kemudian. Jelas sekali mimpi Zahra. Dia bermimpi melihat ular besar yang bersembunyi di dapur rumahnya. Sebelumnya ia melihat ular-ular kecil berlarian melihat ular besar itu. Jelas Zahra tahu apa arti mimpinya ini. Orang Jawa selalu bilang mimpi melihat ular tandanya akan mendapat jodoh. Hatinya berdegup kencang mengingat mimpinya semalam. Ia melirik ke arah jam kamar. Masih pukul 1.15 dini hari. Ia bergegas mengambil wudhu. Ia segera menunaikan salat tahajud. Di sujudnya, ia memohon diberi petunjuk untuk memilih yang mana yang benar. Tentu ia masih sangat berharap ia masih bisa memilih Zayan. Tapi ia tahu itu salah. Ia minta kepada Allah agar menghapus bayang-bayang Zayan di hatinya. Ya Allah, jika aku tidak bisa memiliki Zayan, mohon Engkau hapuskan bayangnya untukku. Tolong pilihkan hamba jodoh yang terbaik, pinta Zahra dalam doa. Selepas salat, ia berniat melihat HP-nya, mengecek notifikasi WA dan IG memastikan apa ada yang menarik. Tak lama kemudian, ia tertidur kembali. Ia pun bermimpi kembali. Kini Zahra sedang berada di sebuah bukit. Ia melihat sekeliling. Nampak seorang pria, memakai kemeja coklat tua, dengan sarung, memegang 2 merpati. Zahra nampak familiar dengan lelaki itu. Ya, Zayan. Zahra hampir menghampiri Zayan. Tapi Zayan segera berlalu. Dia kebingungan sendiri. Ia mencari Zayan. Tapi bayangannya lenyap begitu saja. Tak lama kemudian, ia berjalan lagi. Ia bertemu dengan almarhumah neneknya. Zahra seketika memeluk neneknya. Neneknya tidak bicara. Neneknya membawa 2 selendang. Nenek hanya memberi sebuah selendang berwarna putih. Selendang putih tadi dipakaikan neneknya pada Zahra. Menutupi rambutnya yang panjang terurai, ia sendiri bingung kenapa dalam mimpinya rambutnya terlihat panjang sekali. Jilbab putih tadi terpasang cantik di wajah Zahra. Sedangkan neneknya memberikan selendang berwarna coklat kepada wanita yang ada di seberang Zahra. Zahra sendiri tidak mengenal siapa wanita itu. Ketika hendak bertanya, bayangan neneknya menghilang. Bersamaan dengan bayangan wanita dengan selendang coklat tadi juga menghilang. Zahra menangis, berlari mencari neneknya. Ia melihat bukit berbunga juga sawah yang baru tumbuh dengan hijaunya. Makin tinggi, makin indah pemandangan yang ia temukan. Nenek, tunggu aku. Aku kangen. Hiks, tangis Zahra. Al, bangun. Astagfirullah, kata Umi Nur sambil mengguncang badan Zahra. Astagfirullah, aku cuma mimpi, ucap Zahra sambil terengah-engah. Ayo, sudah jam 5 pagi sholat subuh. Tumben tadi tidak ikut jamaah di masjid. Badanmu demam, Zah? Tanya Umi sambil memegang dahi Zahra. Zahra nggak apa-apa kok Mik. Zahra salat dulu Mik, sambung Zahra. Zahra pun segera wudhu dan menyambar mukenah sekenanya. Takut kehabisan waktu subuh. Dadanya masih berdegup kencang. Mengingat pertemuan dengan neneknya tadi, air matanya bercucuran kala membacakan Fatihah untuk neneknya. Aku rindu Nek. Andai nenek masih di sini, ujarnya sambil mengusap air matanya. Zahra pun memutuskan untuk pergi ke balkon kamarnya. Sekedar mencari udara segar, sambil menyemproti bunga anggrek yang ada di balkon terasnya. Tak sengaja ia mendengar suara abahnya mengobrol dengan beberapa orang. Ia mengamati dengan saksama, Dek, dadanya berdegup kencang. Abahnya sedang mengobrol dengan Gus Soleh dan Asmi. Gus Soleh memakai koko lengan panjang warna coklat.
Abahnya memakai baju koko hijau tua. Sedangkan Asmi memakai baju koko lengan panjang warna putih. Dek, Zahra mengingat mimpinya. Mengapa Gus Asmi memakai baju warna putih? Mengapa Gus Soleh memakai baju warna coklat? Apakah ini ada hubungannya dengan mimpinya? Apakah ini firasat? Apakah ia harus memilih Gus Asmi seperti di mimpinya tadi? Ah, dada Zahra berdegup kencang. Ia segera masuk ke kamar. Hatinya berdegup kencang. Apakah ini semua firasat, atau hanya kebetulan semata? Apa benar neneknya sudah memilihkan jodoh untuknya lewat mimpi? Bersambung, terima kasih teman-teman yang sudah dukung channel kami. Yang belum subscribe silahkan klik subscribe di kolom bawah. Dan jangan lupa ikuti terus ceritanya. See you.